Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ade Sri Rahayu. Kali ini kita akan belajar sifat koligatif larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa dapat menghantarkan listrik? Karena larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya. Perhatikan dua gelas di samping. Di sini adalah larutan gula yang merupakan larutan non-elektrolit. Jika terlarut, ia tidak akan terurai menjadi ion-ionnya. Di samping ini adalah lautan elektrolit, lautan garam. Maka, oleh karena zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ionnya, dan zat elektrolit terurai menjadi ion, jumlah zat larut dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Akibatnya, sifat koligatif keduanya larutan tersebut adalah berbeda. Bagaimana sifat koligatif larutan elektrolit? Berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah diketahui bahwa larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang tidak sama. Perhatikan contoh berikut. NaCl mempunyai jumlah ion 2, di mana NaCl terurai 1 molnya menjadi ion 1 mol Na+, dan 1 mol Cl-. N-nya sama dengan 2. Untuk larutan MgOH 2 kali terurai menjadi ion Mg2 positif, ditambah 2 ion OH-, jumlah N-nya sama dengan 3. Untuk K3PO4 terurai menjadi 3 ion K+ dengan 1 ion PO4 3-, jumlah N-nya sama dengan 4. Nah, berbeda-beda ya jumlah ionnya. Perbedaan ini dirangkum dengan faktor yang namanya faktor Van Hoff. Hubungan sifat koligatif larutan elektrolit dan konsentrasi larutan dirumuskan oleh Van Hoff, yaitu dengan simbol I, di mana I adalah faktor yang menunjukkan bagaimana larutan elektrolit dibandingkan dengan larutan non-elektrolit dengan molaritas yang sama. Faktor I ini disebut dengan faktor Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. N adalah jumlah ion dari larutan. Tadi sudah kita hitung ya, di mana NaCl jumlah N-nya sama dengan 2. Alfa adalah derajat ionisasi elektrolit. Untuk elektrolit kuat, nilai alfa sama dengan 1. Dari faktor Van Hoff itu, maka dapat dibedakan perumusan larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit untuk sifat koligatif larutan adalah sedemikian rupa, di mana untuk larutan elektrolit tinggal dikalikan dengan faktor Van Hoff saja. Yang lainnya sama. Contoh soal, 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air, ternyata membeku pada suhu negatif 0,115 derajat Celcius. Tentukan derajat ionisasinya. Kita hitung dulu delta TF-nya. Delta TF air dikurangi delta TF larutan, 0 dikurangi min 0,115, maka delta TF-nya adalah 0,115. Masukkan ke dalam rumus sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Molalnya dikali Kf dan kali faktor Van Hoff I, karena MgCl2 adalah larutan elektrolit. Masukkan angka-angkanya, didapat I sama dengan 2,8. 2,8 sama dengan 1 ditambah 3 min 1 kali alfa. Kenapa 3 N-nya? Karena di sini MgCl2 terdiri dari 1 ion Mg2 positif dan 2 ion Cl-. Maka didapat alfanya adalah 0,9. Sebelum kita melanjutkan, mari kita saksikan demonstrasi virtual penurunan titik beku larutan elektrolit. Alat dan bahan. Nah, ini alat bahannya. Kita menggunakan urea dan garam dapur. Nah, pasang alat seperti ini. Ini tabung reaksi. Kita masukkan 16 gram ureum. Kemudian kita isi dengan gelas kimianya dengan potongan es. Kemudian ukur suhu esnya 3 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan garam ke dalam potongan es. Catat kembali suhunya.
Suhu es setelah tambahkan garam min 6 derajat Celcius. Masukkan tabung reaksi yang telah diisikan larutan urea. Kemudian kita aduk dengan kawat. Amati suhunya setiap 30 detik. 30 detik pertama 10 derajat Celcius. 30 detik kedua 7 derajat Celcius. 30 detik ketiga 5 derajat Celcius. 30 detik keempat 1 derajat Celcius. 30 detik kelima 0 derajat Celcius. 30 detik keenam min 1 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya sudah membeku. Kita melanjutkan langkah 2 dengan cara yang tadi. Urea diganti dengan kristal NaCl. Suhu awalnya 27 derajat Celcius. 30 detik pertama 18 derajat Celcius. 30 detik kedua 8 derajat Celcius. 30 detik ketiga 5 derajat Celcius. 30 detik keempat 4 derajat Celcius. 30 detik kelima 3 derajat Celcius. 30 detik keenam 3 derajat Celcius. 30 detik ke-7 3 derajat Celcius. 30 detik ke-8 3 derajat Celcius. 30 detik ke-9 2 derajat Celcius. 30 detik ke-10 2 derajat Celcius. 30 detik ke-11 2 derajat Celcius. Masih 30 detik ke-12 1 derajat Celcius. 30 detik ke-13 1 derajat Celcius. 30 detik ke-14 1 derajat Celcius. 30 detik ke-15 1 derajat Celcius. 30 detik ke-16 0 derajat Celcius. 30 detik ke-17 min 1 derajat Celcius. 30 detik ke-18 min 2 derajat Celcius. 30 detik ke-19 min 3 derajat Celcius. Nah, hasilnya sudah membeku seperti ini. Setelah kita menyaksikan demonstrasi virtual tadi, adakah yang bisa kamu simpulkan? Kita perhatikan bahwa untuk nilai I elektrolit kuat itu alfa sama dengan 1, maka kita bisa menghilangkan faktor alfanya karena pengalian sama dengan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan 1 mol NaCl 1 mol menjadi 1 mol Na plus dan 1 mol Cl min. Nah, di sini kita lihat Z-nya sama dengan 2 karena alfanya sudah dihilangkan. Rumuskannya ini ya, I sama dengan 1 tambah Z min 1. Maka 1 mol CaCl2 itu kan 1 mol Ca2 positif dan ditambah 2 mol Cl2 min, maka Z-nya sama dengan 3. Dengan cara yang mudah untuk nilai I elektrolit kuat, bisa kita ingat-ingat tanpa menghitung rumus bahwa NaCl adalah I-nya sama dengan 2, karena di sini nilainya 1 ditambah 2 min 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita ingat NaCl 2 ion, maka I-nya 2 karena elektrolit kuat. CaCl2 juga demikian. Di sini 3 ion, maka I-nya sama dengan 3. AlCl3 4 ion karena di sini ionnya jumlahnya 4. Dengan syarat bahwa larutan tersebut adalah larutan elektrolit kuat. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.